saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita mau datang pada Tuhan, kita bawa hati kita. Kita mau berdoa buat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami boleh berada di tempat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih buat nafas yang selalu baru yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar buat kami Tuhan. Saat ini kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi karena hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kuasa yang tak terbatas, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang mengubahkan hidup kita. Haleluya. Tuhan
Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, haleluya. Hanya nama Yesus yang terhebat, yang terdahsyat. Kita bangga punya Allah seperti Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya satu yang kami butuhkan dalam kehidupan ini Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memenuhi segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Menghadapi hari-hari ini sampai ke depan, kami hanya perlu Engkau Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang berotoritas atas hidup kami. Saatnya Engkau berbicara bagi kami. Tuhan, kami mau siapkan hati kami, urapi hati kami, urapi telinga kami, urapi semua yang mendengarkan ibadah online ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau hadir dimanapun semua berada. Dan Kau pun ada di tempat ini Tuhan. Berbicaralah. Dan kami semua siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan Bapak Ibu Saudara yang sedang ada di rumah. Ya, kita hari ini masih ada ibadah online dan ada ibadah juga pagi dan sore.
karena terbatas kuotanya. Jadi Bapak Ibu yang tidak mendapatkan kuota untuk hadir di ibadah offline bisa mendengarkan khotbah via online. Ya, saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Saya mau katakan gini Bapak Saudara. Salah satu tujuan Bapak memanggil kita sebagai anak-anaknya, Bapak ingin menggunakan setiap kita sebagai penyambung lidahnya. Ya, Bapak ingin kita memakai setiap perkataan kita, mulut kita, untuk menjadi berkat kehidupan bagi banyak orang. Ya, jadi ini yang Tuhan inginkan, bahwa melalui perkataan kita, melalui mulut kita, melalui sikap hidup kita, maka banyak orang akan dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu tema kita hari ini adalah fungsikan mulut ya secara benar. Ya, ada banyak orang tidak memfungsikan mulut dengan benar. Makanya kita harus hari-hari ini kita harus hati-hati menggunakan mulut kita. Karena dengan mulut kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan mulut kita bisa memalukan nama Tuhan. Dengan mulut yang sama kita bisa membangun seseorang. Dengan mulut juga bisa meruntuhkan seseorang. Saudara, makanya kita belajar lewat mulut ini kita akan menjaga hidup kita menjadi berguna bagi kerjaan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya, mulutnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya percaya setiap kita ingin hidup ini menjadi hidup yang baik, melihat hari-hari yang baik. Dan saya yakin semua kita mencintai hidup. Dan firman Tuhan berkata kalau kita mencintai hidup dan mau melihat hari-hari kita menjadi hari yang baik, kita harus menjaga mulut kita, menjaga lidah kita terhadap yang jahat, terhadap hal-hal yang ucapannya menipu. Hari-hari ini kita melihat saudara, ya di media sosial, ya banyak orang menggunakan ya media sosial dengan cara-cara yang nggak berguna, nggak baik. Ada ujaran-ujaran kebencian. Ketika mereka mengujarkan kebencian dengan mulutnya, hari-hari ini kita melihat saudara, dan itu mendatangkan petaka buat mereka. Kenapa? Ada undang-undangnya, ya. Ada undang-undang yang melanggar ujaran kebencian. Kalau kita menulis sesuatu yang hoax saja, ya ada ancaman hukuman 6 tahun penjara. Makanya hati-hati. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakan dia akan makan buahnya. Jadi kita harus belajar menggemakan sesuatu yang benar. Kalau kita menabur hal yang baik, perkataan kita perkataan yang baik, maka kita akan mendapatkan hal yang baik. Kalau kita menabur angin, maka kita akan menuai badai. Ya, saudara, kita harus ingat bahwa kehidupan kita ini setiap saat, setiap hari dilihat, disorot orang dan diperhatikan orang, bahkan secara otomatis apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu akan terekam bagi orang yang melihat dan mendengar saudara. Makanya kita harus belajar hari ini, tetap setia, walaupun tidak ada yang melihat, tetap setia melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan perintah dan ketetapan daripada Tuhan. Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 11, dikatakan di situ, 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Ya. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jika ada orang yang berbicara, dikatakan baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Wow. Jadi kalau kita berbicara seperti menyampaikan firman Allah, pasti itu ucapannya memberkati dan ucapan yang benar. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam dunia ini, kita ini seperti etalase, pajangan ya daripada kerajaan Allah. Ya. Dunia melihat
kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita ini etalase kerajaan Allah. Dan kita seperti orang yang ingin membawa orang masuk dalam kerajaan Allah. Makanya firman Tuhan berkata, kita harus benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Ingat Bapak Saudara, kita pun dikatakan sebagai juru bicaranya, kerajaan Allah. Sebagai juru bicara, kita melihat juru bicara presiden itu selalu berhati-hati dalam ucapannya. Dia akan menata setiap kata supaya enggak salah ngomong saudara. Sebagai juru bicara Allah kita harus berhati-hati, waspada terhadap setiap ucapan, perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena saya mau katakan di dalam ucapan terkandung kuasa. Baik kuasa yang mendatangkan kebaikan atau kuasa yang mendatangkan keburukan. Baik kuasa yang bersifat membangun atau merusak. Karena hidup mati, firman Tuhan katakan dikuasai oleh lidah. Apa yang kita gemakan, kita akan terima. Bapak Saudara, memang kita harus sadar. Setiap hari kita sedang berperang, bertempur melawan iblis, melawan dunia dengan segala pengaruhnya, dan melawan kedagingan kita, melawan ego kita. Makanya firman Tuhan berkata, kita harus perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan hidup sebagai orang bebal, tapi hidup sebagai orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kenapa saya katakan waspada? Salah satu bentuk kewaspadaan yang harus kita jaga, kita harus bisa mendisiplinkan, mengontrol, bahkan menundukkan salah satu bagian dari tubuh kita, yaitu apa? Mulut ini. Karena mulut ini kalau kita tidak bisa mengendalikan, bisa bahaya saudara. Begitu kita bisa mengendalikan, menundukkan bagian tubuh kita, mulut kita, maka kita pun akan mampu mendisiplinkan seluruh tubuh kita. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2 mengatakan bahwa sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi ketika kita bisa mengendalikan mulut kita, dikatakan kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Memang dengan kekuatan sendiri, kekuatan manusia, kita nggak mampu mengendalikan lidah ini, saudara. Lidah ini begitu licin, saudara. Makanya ada orang di Semarang mengatakan, orang dolak-dalik, pagi deli, sore tempe katanya. Nggak bisa dipegang omongannya. Saudara, ketika kita bisa mengendalikan mulut ini, maka kita akan mengendalikan seluruh tubuh kita. Saudara, kita nggak mampu, tapi hanya dengan menyerahkan diri kita di bawah pengawasan Roh Kudus, maka kita akan beroleh kekuatan untuk mendisiplin dan mengontrol lidah kita. Saudara, makanya itu Daud juga berkata dalam Mazmur 151 ayat 3 dikatakan, Daud sadar bahwa dia tidak mampu untuk menjaga lidahnya dengan baik. Oleh sebab itu dia berkata, Tuhan, awasilah mulutku. Berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Bayangin saudara. Jadi kalau kita memberikan kehendak bebas kita serahkan pada Roh Kudus untuk menjaga pintu bibir kita. Kita benar-benar menyerahkan. Istilahnya kalau kita dijaga pintu bibirnya, kalau ngomong sedikit ditampar. Saudara. Tapi dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan. Daud sadar bahwa tidak mudah menjaga mulut. Maka dia minta supaya Tuhan itu berjaga pada pintu bibirnya. Saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan mampu memfungsikan lidah kita dengan benar. Supaya kita bisa berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Nah, oleh sebab itu hal yang penting harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan sesuatu dengan benar. Kita harus memiliki persekutuan dengan Bapa, saudara. Kita harus setia bersekutu dengan Bapa. Setia sampai kita mengalami impartasi ucapan Bapa. Semakin kita intim dengan Bapa, semakin kita peka dengar suara Bapa. Saudara, oleh karena itu saya katakan hubungan ini penting.
hubungan dengan Tuhan amatlah penting, saudara. Kalau kita melihat di dunia ini, saudara, ya, orang yang memiliki kecakapan, keterampilan membangun hubungan, dia akan menjadi orang yang sukses. Seorang sales yang terampil, ya, dia membangun hubungan, dia akan berhasil. Ya, membangun hubungannya akan membuat seseorang berhasil. Makanya ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan luar biasa, ya kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Saya perhatikan, saudara, ya, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Ya, karena kita akan mengerti, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Kadang Tuhan berbicara lewat kita, tapi kita sering perhatikan, ya, kita perhatikanlah masing-masing diri kita dengan seksama. Kenapa? Ada banyak orang percaya, orang Kristen, saudara, ibadah, ya, melayani, tapi tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya. Melayani tapi nggak terhubung dengan Bapa. Hanya tugas, hanya rutinitas, saudara. Coba saya bayangkan, ya, ketika kita seperti anak dengan orang tua, ya, satu rumah, ya, tapi nggak pernah bicara, ya, satu rumah papasan nggak bicara, saudara, nggak ada hubungan. Suami istri satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur pun nggak bicara. Apa jadinya, saudara? Nah, seringkali hubungan kita dengan Tuhan seperti itu, terjadi rutinitas, saudara. Saya mau katakan, Roh Kudus ada suatu pribadi yang rindu juga untuk kita ajak untuk bercakap-cakap. Ada banyak orang yang nggak lagi punya kerinduan untuk jumpa Tuhan lewat ibadah-ibadah, yang nggak rindu membangun doa. Bahkan untuk berdoa saja lupa bagaimana harus berdoa. Nggak bisa lagi menangis di bawah kaki Tuhan. Kristen hanya Kristen agamawi. Saudara perhatikan, saudara, peristiwa pandemi COVID-19 ini, saudara, saya mau katakan, saudara, ini adalah alat penampi, saudara. Saya bisa melihat orang yang setia akan makin setia. Orang yang cinta Tuhan akan makin cinta Tuhan. Sebaliknya orang yang malas akan semakin malas. Hati-hati. Ya. Saudara, kenapa? Ya karena nggak ibadah lagi. Nggak ada suatu dorongan yang kuat, ya, saudara, untuk hal yang jasmani, wow, ya, wisata rohani, wow. Tapi untuk mendukung hal yang rohani, ibadah, doa, nggak ada suatu greget, saudara. Nggak ada waktu untuk membangun gaya hidup rohani, saudara. Bagaimana kita bisa memiliki suatu perkataan yang membangun orang kalau hati kita, roh kita nggak terbangun dengan firman? Saudara, kita butuh firman yang harus jadi rema. Firman yang kita terima bukannya logos, tapi firman itu menjadi rema. Saudara, di dalam firman Tuhan berkata gini, saudara, manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi dari setiap firman, ini tanda kutip dikurung ya, firman rema yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman yang sudah baca itu logos. Tapi bagaimana firman itu menjadi rema, itu dibutuhkan hubungan, saudara. Firman yang jadi rema akan membentuk kehidupan yang di dalam, soe yang di dalam, saudara. Sehingga ketika firman itu menjadi rema, menjadi sesuatu yang kekuatan dalam kehidupan kita. Rema berarti ketika sudah baca firman, ya bla bla bla, tiba-tiba ada highlight. Wes. Mungkin ketika sudah baca berkali-kali firman Tuhan berkata jangan kamu khawatir, ya seperti gak ada masalah. Tapi ketika suatu hari kau baca firman Tuhan, tiba-tiba kau baca perkataan itu keluar, jangan menjadi khawatir, itu seperti ada stabilo itu, dan itu menjadi rema. Dan ketika itu hari itu mungkin sudah mengalami masalah dan kau berkata aku tidak khawatir, ya aku akan menghadapi hari ini dengan Tuhan, maka hari itu engkau melihat jalan keluar. Itu firman yang menjadi rema, artinya firman yang membentuk kehidupan soe di dalam, sehingga hidup biosmu itu jadi berkat. Jadi kehidupan yang di dalam itu soe, dan ketika itu firman menjadi rema, ya itu
bioskop ya. Jadi yang di dalam keluar memancar. Kehidupan yang di luar yang memancar dari dalam. Nah itu ya, itu bios. Ya. Saudara, dan celakanya saya mau katakan saudara, ada banyak orang Kristen yang gak punya lagi kehidupan pribadi dengan Bapa yang baik, dengan baik. Ya, Roh Kudus gak bisa lagi berbicara, hati nurani sudah rusak. Ya, hidupnya gak lagi bisa memancarkan bios yang baik, yang jadi berkat, saudara. Dan ini bahaya. Ya, bisa-bisa pinginnya ke surga, ya, tapi alamat lengkapnya lupa. Kenapa? Enggak pernah baca lagi firman. Firman enggak berbicara. Bahaya. Tujuannya surga, kalau salah jalan, ya di sebelahnya masuknya, saudara. Makanya saya katakan jangan tinggalkan persekutuan. Kalau hari-hari ini mungkin enggak bisa lagi ibadah dengan baik, harus online. Ibadahlah online dengan baik. Ya, di rumah dengarkan khotbah dengan baik. Ya, jangan sambil makan, ngopi, ya, ibadah dengan baik, ya, konsentrasi, nyanyi-nyanyi, baca firman, supaya apa? Terjaga. Ya, saudara, jangan tinggalkan persekutuan, jangan sesat, saudara. Kita tetap bergaul, ya, walaupun mungkin komsel belum ada, tapi kita punya grup-grup WA. Kita bisa berjumpa dengan beberapa orang saja, saling membangun, saudara. Karena saudara, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kita tetap membangun hubungan, walaupun mungkin kita jarang bertemu, tapi kita bisa tetap membangun hubungan dengan sesama kita. Karena pergaulan yang buruk akan mempengaruhi kelakuan kita. Dalam bahasa Girika menggunakan kata etos, artinya kebiasaan moral. Kebiasaan moral kita yang baik akan tergerus karena pergaulan yang tidak baik. Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau kita berteman dengan orang yang bebal, katakan malang. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang malas ibadah, kita pun akan menjadi orang yang malas ibadah. Tapi kalau bergaul dengan orang yang rajin, takut Tuhan, maka akan menjadi orang yang sama seperti orang itu. Kalau engkau bergaul dengan firman, saudara, firman itu adalah Allah. Ya, kalau kita bergaul dengan firman, ya, kita akan membuat diri kita akan berperilaku seperti Allah. Karena firman itu Allah. Karakter Allah itu akan terjemah kehidupan kita. Saudara mau aman perjalananmu ke tanah air surgawi? Ya, bergaulah dengan firman. Hari ini kita akan belajar dalam Mazmur 119. Kita baca ayat 41 sampai 48, saudara yang di rumah buka Alkitab masing-masing. Ya, dalam Mazmur 119 ayat 41 sampai 48 saya akan bacakan. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Amin, saudara. Saudara, ada dua pertanyaan yang mungkin saudara jawab secara pribadi, saudara mungkin yang catat ya. Ya, ada dua pertanyaan saya tanya dan ini akan menentukan perjalanan iman saudara. Pertanyaan yang pertama, apakah ketika engkau berpegang pada firman Tuhan itu menjadi beban? Ketika kita memegang atau melakukan firman itu menjadi beban? Atau justru ketika kita ini berpegang pada firman Tuhan itu memberi kelegaan buat saudara? Jadi ketika kita ini berpegang melakukan perintah Tuhan, itu beban atau membuat kita lega? Kita sudah jujur. Ya. Melakukan firman itu tidak mudah, ya kan?
Tapi apakah saudara ketika melakukan firman itu menjadi suatu kelegaan atau beban? Yang kedua, apa manfaat firman Allah dalam kehidupan saudara? Sehingga saudara mau terus hidup berpegang padanya. Ya, saudara mungkin bisa catat, apa manfaatnya ya firman Allah dalam kehidupan saudara? Saudara, makanya kita perhatikan tadi saudara, betapa pentingnya firman dalam hati kita. Betapa pentingnya firman itu menguasai hati dan memerintah hidup kita. Sehingga setiap perkataan dari mulut kita senantiasa adalah firman kebenaran. Ketika hati kita dikuasai, diperintah oleh firman, saya yakin setiap perkataan kita pun perkataan seperti orang menyampaikan firman. Makanya hal pertama, bagaimana kita bisa memfungsikan mulut kita secara benar. Saudara harus izinkan firman anugerah itu mendatangi dan memerintah kita. Ya. Seringkali orang menolak kebenaran firman. Wah, itu tidak cocok buat saya, cocoknya buat dia. Ya, kita harus belajar menerima, bahkan merindukan bahwa firman itu memerintah dalam kehidupan kita. Menjadi penting untuk mengetahui siapa yang memerintah hidup saudara. Diperintah oleh firman, oleh Allah, oleh diri sendiri, ego, atau kuasa yang lain, saudara. Mari kita belajar. Dalam segala kondisi masalah kehidupan saudara, kita harus selalu mempersilakan firman yang bekerja. Apa kata firman, saudara? Apa kata firman? Makanya perlu kita membaca firman supaya kita mengerti apa kata Tuhan. Mengizinkan firman anugerah itu yang menyelesaikan dengan caranya yang ajaib dan dengan janji-janji firman-Nya. Di dalam ayat 41 tadi kita baca, kiranya kasih setiamu, anugerah, kasih setia Tuhan itu anugerah yang luar biasa. Kalau kita bisa menjalani hidup kita hari ini, itu kasih setia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Kiranya kasih setiamu, anugerahmu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Saudara, dalam keadaan terjepit, pemazmur Daud mempersilakan kasih setia anugerah Tuhan yang mendatangi. Saudara, kita melihat perjalanan kehidupan Daud, ya, dia begitu menderita. Bahkan buku Gembala mengkhabarkan dia alone, sendiri. Ya. Ya. Ketika dia menghadapi hal-hal yang menekan dia, ya, dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh. Saudara. Itulah mudah buat seorang Daud, bayangin dikejar oleh penguasa. Ya. Tapi dikatakan dia mempersilahkan anugerah Tuhan yang melindungi dan mendatangi dia. Daud butuh perkataan firman untuk menjaga, mengatasi orang-orang mencela dia. Acap kali saudara, saat kita sedang emosi, ya, siapa yang nggak pernah marah? Siapa nggak pernah emosi? Ya. Seringkali ketika kita emosi, marah, kita lupa. Ya, kita membiarkan amarah itu menguasai kita. Bukan hanya jemaat, pendeta pun bisa demikian, saudara. Kalau dia lupa diri, saudara, ya, ketika sudah emosi, lupa. Bukan lagi firman yang menguasai, tapi emosi yang menguasai, saudara. Makanya kita belajar untuk mau diperintah, ya, oleh firman anugerah itu, sehingga kita bisa berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Coba, ya, kalau saudara marah. Mau marah tuh ngomong, tanya sama Tuhan dulu. Tuhan, Roh Kudus, boleh aku marah enggak? Kalau saudara bisa demikian, saya yakin hasilnya pasti beda, saudara. Ya, saudara, inilah bedanya kekristenan dan kepercayaan lain, saudara. Ya, ketika kita mengalami sesuatu, saudara, memang Tuhan kadang-kadang tidak segera menjawab, saudara. Ya, firman bicara apa? Tapi saya katakan Tuhan akan datang tepat pada waktu asal kita mempersilahkan Dia yang bekerja. Ada saat-saat kita mentok mungkin menghadapi hidup ini.
Arah tujuan kita mungkin bingung, nggak ngerti harus bagaimana, saudara. Tapi saat-saat yang kritis, saudara. Saya yakin saudara pernah mengalami hal ini. Ya, ketika kita mengalami hal yang mungkin buntu, saudara. Tapi ketika kita angkat tangan, kita persilakan Roh Kudus, ya, menyertai kita. Dia tidak pernah terlambat. Tangan Tuhan pasti turun tangan atas kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya katakan, jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan berharap pada manusia. Saya pernah terpleset ketika menghadapi masalah. Sepertinya saya sudah berdoa, sepertinya saya sudah mengandalkan Tuhan, tapi ternyata saya tidak mengandalkan Tuhan dengan sungguh. Saya masih berharap pada manusia. Sangat tipis, saudara. Ya, sangat tipis. Kita mau membantu proses, tapi sebenarnya di dalam hati kita menipu. Kita masih mengandalkan manusia. Firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat 5-8 ayat yang terkenal, saudara. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi jelas orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang hidupnya menjauh daripada Tuhan. Dikatakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Tapi dikatakan ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar yang tepi padang air, dan tidak akan mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan orang yang menaruh harapnya pada Tuhan. Artinya apa? Mempersilahkan firman anugerah yang menguasainya, yang mendatangi hidupnya. Sehingga ketika kita mengalami masalah, ketika kita mendapatkan anugerah pertolongan Tuhan, kita dapat menjadi orang-orang yang bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita bisa menjadi juru bicara Allah dengan menyaksikan kemuliaan Tuhan untuk kerajaan surga. Bukan jadi batu sandungan. Baik saudara, memang untuk menjalani kehidupan sebagai orang Kristen di tengah dunia yang melawan Tuhan, itu enggak mudah, saudara. Ya, saudara, godaannya adalah kita ini mengandalkan manusia, kompromi. Ya, kita melihatlah, ya, kita mau ngurus SIM saja, mau cepat, ya kompromi, saudara. Ya, terkondisi demikian, saudara. Ya, ada tilang, zaman dulu masih sering pungli, sekarang udah ya. Jadi seringkali godaannya adalah kompromi dengan cara dunia. Mengandalkan manusia, mengandalkan teman, saudara. Saudara, makanya saat kita menghadapi yang namanya musuh yang ingin menjatuhkan, kalau kita mempersilahkan firman anugerah itu bekerja, artinya kita mempersilahkan Tuhan Yesus itu berpijak di pihak kita. Kalau dia berpijak di pihak kita, siapakah lawan kita, saudara? Anak sekolah minggu nyanyinya tidak ada, saudara. Tapi kecuali kalau kita sendiri yang menolaknya, saudara. Ya, makanya dalam ayat 41 katakan tadi, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Nah, kata keselamatan ini menggunakan kata tesuah. Ya, artinya penyelamat, to rescue. Nah, ini dibutuhkan oleh orang-orang yang tertawan, saudara. Jadi ketika hari ini mungkin saudara sedang mengalami yang namanya tawanan, dibelenggu oleh dosa, oleh kutuk, mungkin terbelenggu oleh sakit penyakit, terbelenggu oleh hutang, kita bisa berseru dan perkatakan perkataan dari mulut kita, katakan kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan, ya, penyelamat yang daripadamu itu pasti terjadi. Saudara, pastikan ya, mulut kita bisa bicara secara benar. Ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika persoalan menyerang kita, ya, jangan keluar dari mulut kita perkataan yang sia-sia. Tetap keluar perkataan yang benar. Jangan bersungut-sungut. Ingat ketika orang Israel bersungut-sungut dihabiskan di padang gurun, saudara.
Makanya hari ini bagi saudara mungkin berbuat dosa, mulai belajar berkata-kata dengan mulutmu minta ampun dan janji tinggalkan dosa. Bagi engkau yang sakit, perkatakan janji Tuhan, segala kutuk sudah dikalahkan di kayu salib. Gunakan mulut saudara dengan benar untuk memperkatakan janji firman Tuhan. Saudara, selanjutnya saudara, sehingga kita pun bisa senantiasa mengucapkan firman, kita harus mengizinkan firman anugerah menetap di mulut. Izinkan firman itu menetap di mulut kita. Dalam ayat 43 dikatakan tadi, janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukummu. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titahmu. Saudara, ini yang menjadi pertanyaan saudara. Apakah yang menetap di mulut saudara? Makian atau firman? Apakah yang menetap dalam mulutmu? Ini penting. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Hati ini perbendaharaan hatimu apa saudara? Ya. Kalau dalam perbendaharaan hatimu itu hal-hal yang kotor, yang jorok, yang dosa, maka akan keluar dari mulut. Makanya saya katakan milikilah kehidupan yang sejati tadi. Zoe, kehidupan yang bersumber dari Allah. Ketika kita memiliki kehidupan yang bersumber dari Allah, maka hidup biosmu itu luar biasa, akan keluar ya bios, ya akan menjadi yang luar biasa. Jika hatimu ada damai sejahtera, maka yang memancar dari hidup biosmu adalah engkau ingin menjadi pembawa damai. Di mana-mana engkau berada, engkau ingin membawa damai. Kita lihat hidup kita, pilihan-pilihan kita apa? Ketika kita dihadapkan dengan masalah, benarkah kita bisa menjadi orang yang membawa damai? Atau mudah terprovokasi? Saya terus belajar untuk hal ini, saudara. Ya. Untuk menjaga emosi itu memang enggak mudah, saudara. Karena iblis tahu kelemahan-kelemahan kita masing-masing, saudara. Maka untuk kita harus belajar terus, saudara. Siapa yang menetap di hatimu itu menjadi penting. Hati-hati saudara. Karena iblis mengerti. Dia tahu. Dan dia menanti waktu yang tepat untuk dia balik menyerang kita saudara. Dan iblis terus mencari perhentian. Saya perhatikan saudara. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 11 ayat 24-26. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar mengajak 7 orang lain yang lebih jahat dan mereka masuk berdiam di situ. Akhirnya orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Perhatikan saudara, ketika iblis mengembara, dia mencari mengembara di padang yang tandus dan tidak mendapat perhentian. Perhatikan saudara, iblis mencari tempat perhentian. Jangan sampai hidup kita menjadi tempat perhentian. Ia mencari perhentian. Lalu ketika dia mencari-cari enggak ketemu, dia ingat rumahnya yang dulu. Yang dulu 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, orang itu berdosa dan bertobat. Dia pergi. Dan ia menganggap itu, tetap menganggap sebagai rumahnya. Dan dia kembali lagi mengikuti tapak kakinya. Dan sampai di rumah itu, dia lihat rumah itu kosong. Tidak ada penyembahan, tidak ada hadirat Tuhan. Ya saudara, kosong. Maka dia membawa teman-teman yang lebih jahat lagi. Hidupnya menjadi rusak. Sering orang Kristen tanpa sadar membiarkan iblis keluar masuk dalam hidupnya. Ya, hati-hati. Jangan menjadi tempat yang kosong. Karena apa? Roh Kudus undur. Karena buka celah. Enggak ada firman yang menetap dalam hati. Enggak pernah baca firman. Enggak ada yang namanya membangun hubungan. Hati-hati saudara. Izinkanlah firman terus
menetap di hati dan mulut kita. Sehingga ketika iblis mencoba mencari tempat, dia tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan kita. Enggak ada celah sedikit pun untuk iblis masuk dalam kehidupan kita. Iblis enggak bisa menggocoh, iblis enggak bisa mengganggu kita kalau kita tidak buka celah. Oleh karena itu dalam segala perkara, mari saya terus katakan tetap jaga hati. Ya, makanya berkatalah seperti pemazmur tadi, ayat 43, jangan sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Dia tahu firman itu penting di mulut, ya, karena apa yang ada di mulut akan keluar. Saudara katakan, sebab aku berharap pada hukum-hukummu. Aku hendak memegang Tauratmu dengan senantiasa dan terus selama-lamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Siapa yang mau hidup dalam kelegaan, saudara? Dikatakan, aku akan mencari titah-titahmu. Artinya apa, saudara? Artinya Daud ada kemauan dan kerinduan untuk terus berkata benar dan bertindak benar. Tidak ada perkara dusta di mulut. Di mulut hanya adalah kebenaran. Dikatakan dengan selalu berpegang pada Tauratmu dan firman Tuhan selama-lamanya. Kalau itu dilakukan, pasti hidup kita akan mengalami kelegaan. Orang-orang yang hidupnya enggak lega, setiap hari kemerungsung, ya, enggak ada kelegaan. Stres kenapa dikatakan? Karena tidak mau mencari firman, tidak mencari titah-titahnya Tuhan. Ayat 45 mengatakan, aku hendak hidup dalam kelegaan. Tapi saudara mau hidup dalam kelegaan? Dikatakan, carilah firman. Ya, hidupi firman. Biarkan hidup firman menetap dalam hati dan mulut saudara. Ketika kita setia melakukan perintah-perintah Tuhan, dikatakan kita akan dipastikan mendapat janji Tuhan. Sebab saudara, firman Tuhan, firman anugerahnya itu penuh kuasa. Kalau firman adalah mulut saudara, katakan hidup mati ada dalam kuasa lidah. Kalau firman itu yang bermenguasai hidupmu, firman ada dalam mulutmu, setiap perkataan firman itu, setiap perkataan saudara itu penuh kuasa. Ya, firman anugerah yang menetap di mulut itu sanggup membangun, berkuasa membangun, dan bahkan menganugerahkan yang namanya warisan. Saudara, ada warisan luar biasa ketika kita memiliki firman dalam hati dan mulut kita, saudara. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 32 dikatakan, Kisah Rasul 20 ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepadamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Bagian yang ditentukan itu apa, saudara? Warisan. Setiap kita kalau punya orang tua yang mungkin berada, ada bagian yang ditentukan kepada kita sebagai warisan. Ini yang paling besar, anak paling kecil, yang muda, anak paling nakal, tetap dapat warisan. Ya, saudara, luar biasa. Jika firman anugerahnya itu terus menetap dalam hati, pikiran, dan mulut kita, dikatakan ada warisan. Ada harapan yang pasti. Apa? Warisan yang pasti akan terjadi dalam penghakiman yang akan datang. Yaitu hidup kekal dalam kerajaan surga. Dan kita akan dimakotai oleh mahkota kehidupan. Itu warisan yang Tuhan berikan, yang dianugerahkan, yang ditentukan sebagai kita, bagi orang-orang yang tetap menjaga firman dalam kehidupan masing-masing. Yang luar biasa, ayat 45 tadi dikatakan, aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titahmu. Wow. Ini yang membuat kita mengalami hidup yang biasa dalam kelegaan. Kenapa? Ini jaminan. Saya yakin kita ingin hidup biasa dalam kelegaan. Orang yang lega itu enak, saudara. Ya kan? Wah, lega. Tapi orang yang tertekan hidupnya, stres hidupnya, dia nggak akan lega. Saya yakin Bapak Ibu Saudara di rumah, di tempat ini pun ingin hidupmu lega. Amin? Lega. Nggak ada beban. Kalau mau saudara, lihat firman Tuhan katakan,
cari titah-titahnya, dengarkan perintahnya, pegang Tauratnya, dan terus sampai selama-lamanya. Yang terakhir saudara, ketika kita memfungsikan mulut secara benar, luar biasa, kita bisa bersaksi tentang firman Tuhan tanpa malu-malu. Ya, ketika di mulut kita, di hati kita, membiarkan firman itu menguasai kita, memerintah kita. Dan di mulut kita ada perkataan firman. Saudara, kita akan mampu bersaksi tanpa malu. Kenapa? Karena apa yang kita saksikan adalah suatu kenyataan tentang kehidupan yang memuliakan Tuhan. Hidup kita yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Ketika kita menyaksikannya, itu menjadi suatu hal yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya jangan malu bersaksi, saudara. Kalau engkau malu bersaksi, maka tidak mau mengakui sebagai Tuhanmu yang membuat engkau mengalami sesuatu yang dahsyat, saudara. Saya takut Tuhan pun malu mengaku kita di hadapan Bapa, saudara. Maka dari ayat 46 mengatakan, ayat Mazmur 119, 46-48, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan malu, mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai, aku menaikkan tanganku pada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Sudah lihat, pemazmur berbicara tentang peringatan-peringatan Tuhan di hadapan raja-raja. Pemazmur katakan bertekad untuk bersaksi tanpa malu di hadapan raja-raja. Saudara, mengapa orang kalau suruh bersaksi kok susah? Ya, bahkan malu untuk berbicara. Dari ini saya mengatakan, saudara, ketika kau bersaksi, kau sudah melucuti iblis, saudara. Karena kesaksianmu itu akan jadi berkat. Mari saudara, bersaksi bukan hanya dengan kata-kata saja, ya, tapi dengan kesetiaan kita. Kekristenan sangat ditentukan dengan waktu, dengan kesetiaan. Jangan sampai nanti sudah usia tua malah justru jatuh, saudara. Makanya kesaksian kita itu juga diperlihatkan dengan kesetiaan kita, komitmen kita, dengan perubahan hidupan kita. Dan perubahan hidup itu dimulai dari mulut, saudara. Dengan berkata benar. Orang berkata, aku sudah berubah, ya, aku sudah bertobat, tapi mulutnya enggak bertobat. Masih suka dolak-dalik, suka bohong, suka tipu, suka ngerasani, suka memfitnah, ya, membuat orang sakit hati. Perubahan dimulai dari mulut. Katakan kanan kiri yang di rumah, dari mulutku dan mulutmu. Ya. Jadi kalau kita mau bersaksi tanpa malu, kita harus berubah dari mulut kita, saudara. Ya, jangan berdusta. Jadi firman Tuhan, ya, yang saudara sudah pelajari, yang saudara dengar, yang saudara renungkan, itu harus diterapkan dalam kesaksian kehidupan saudara. Kenapa, saudara? Ada banyak orang bertobat, percaya firman Tuhan, ketika mendengar kesaksian hidup seseorang. Seringkali orang bersaksi kepada saya ketika kita menyampaikan firman, ya, KKR berdua di Priasyati misalnya, orang datang, tuh kesaksian itu membuat aku itu ternyata ada yang lebih, ya, buruk, ada yang lebih parah dan kuat, dan aku percaya aku pun akan bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Jadi kesaksian saudara itu bisa menguatkan orang lain. Hidup saudara yang diubahkan akan mengubah hidup orang lain. Hidup yang diubahkan itu pasti akan berdampak mengubah hidup orang lain. Maukah saudara menjadi saksi Kristus? Rasul Paulus katakan kita ini seperti surat yang terbuka. Jadi setiap orang, sehingga setiap orang bisa membaca tanpa harus bertanya. Orang bisa melihat, wah, kenapa ya sekarang orang itu bisa berubah ya? Oh, ternyata dia semakin mencintai Tuhan, saudara. Mereka bisa melihat, bisa membaca apa yang kita lakukan. Khususnya dalam hal setia. Ya, setia menderita walaupun ditekan, tetap menderita mempertahankan kebenaran. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Sebab aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu.
Ada orang yang malu menderita karena Kristus. Ya, naik angkot saja bawa Alkitab malu dibungkus koran. Sini juga ada, saudara. Ya, saudara dikatakan, ya, aku menderita semua ini tetapi aku gak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan padaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, ingat ayat ini betul menguatkan kita, saudara. Penting saudara tahu kepada siapa saudara percaya. Kalau saudara tahu kepada siapa saudara percaya, pada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bisa kita andalkan, Allah di atas segala Allah, penguasa langit, ya, penguasa jagat raya ini, yang menguasai segalanya. Kalau kita tahu kepada siapa kita percaya, wow, kita akan tidak gentar menghadapi apapun, saudara, karena dia berkuasa memelihara hidupmu dan hidupku. Bahkan dalam penderitaan sekalipun tetap memiliki hidup, dikatakan tadi ayat 47, hidup yang bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai. Walaupun mengalami tekanan, tetap bergemar melakukan perintah-perintah, peraturan-peraturan Tuhan sebagai kesaksian hidupnya. Orang melihat kan, saudara, orang itu wah rajin ibadah, wah rajin melayani. Tapi wah, kalau berantem sama istrinya di rumah, wah tetangga kanan kiri dengar, ya nggak jadi berkat, saudara. Makanya saudara, dikatakan tadi, aku tidak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai. Bergemar, walaupun perintah-perintahnya itu tidak enak, tetap dicintai. Karena apa yang Tuhan perintahkan itu pasti bertentangan dengan kehendak kita. Seringkali apa yang kita mau lakukan itu justru bertentangan. Rasulullah katakan, aku mau lakukan yang baik, justru yang buruk aku lakukan. Saudara, inilah yang menjadi tantangan bagi kita, ya, saat kita mengalami penderitaan. Bagaimana pilihan, bagaimana sikap kita? Masihkah memiliki pilihan yang benar? Masih kita bisa memperkatakan yang benar sesuai perintah-perintahnya? Dan harus diperhatikan, saudara, apapun keputusanmu, apapun yang saudara putuskan, itu menjadi kesaksian hidup saudara. Kalau engkau memutuskan yang buruk, itu akan menjadi kesaksian yang buruk. Tapi ketika memutuskan hal yang baik, walaupun menderita, orang bisa melihat, wah, ada kekuatan apa ya orang itu ya? Ditekan, ya, digencet, ya, dihina, tapi tetap bertahan dan kuat. Kenapa? Ada Tuhan di dalam hidupnya. Ada kuasa yang tak terbatas itu yang menguasai hidupnya. Makanya saudara, itu menjadi kesaksian. Pemazmur tidak hanya gemar saja dikatakan tadi, tapi dia juga mencintai firman. Gemar dan mencintai. Saudara, perbedaan apa? Penggemar dan pencinta. Ya, penggemar itu hanya suka, tapi mencintai itu ingin memiliki. Nah, kita harus sampai di sini. Kita mau mencintai, memiliki karakter, memiliki sifat-sifatnya Allah. Bukti pemazmur Daud ini mencintai firman Tuhan terdapat dalam ayat 48. Dikatakan tadi, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Aku tidak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Mazmur Daud berdoa, dia berserah, dia merenungkan firman Tuhan. Pertanyaannya hari ini, saudara, apakah saudara gemar akan firman Tuhan? Saudara ingin memiliki perkataan yang benar dari mulut. Apakah firman itu menjadi hal yang kau cintai? Bukannya engkau gemar akan firman Tuhan, kau mencintai firman Tuhan. Kalau kau katakan aku gemar firman Tuhan, tapi kalau kau tidak pernah baca firman, ya, kalau engkau tidak pernah merenungkan firman, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa engkau itu gemar akan firman Tuhan? Ya. Di GPT Pusowarno ada banyak, ayo baca Alkitab. Ya, grup di umum ada 2 grup, ya, di youth, ya, ayo bergabung. Yang belum baca firman Tuhan, ya, saya percaya ketika engkau gemar baca firman Tuhan, saudara, wow, akan dahsyat hidupmu. Saudara, sudahkah saudara
Mari saya mau dorong kita semua untuk bertekad gemar baca firman Tuhan. Jangan hanya gemar dengan apa yang dunia tawarkan. Hari ini kan dunia menawarkan banyak waktu di rumah. Ya seperti film, sinetron, apalagi drama Korea. Gemar dengan artis-artis. Ya, tapi mulai kita harus gemar. Ya, yang lebih penting yaitu gemar akan firman Tuhan. Jangan diabaikan. Mari, ketika engkau bergemar dan sungguh-sungguh cinta akan Tuhan, maka yang ada dalam hati saudara dan memenuhi ruang hati saudara adalah firman. Kalau itu memenuhi hidupan saudara, firman menguasai hidupmu, ya, menguasai hati saudara, perbendaharaan hatimu penuh dengan firman. Wah, maka setiap perkataan yang keluar dari setiap mulutmu, perkataan yang penuh kuasa, perkataan yang penuh power, karena firman itu berkuasa dan hidup. 3 hal kita belajar hari ini saudara, ketika kita memfungsikan mulut dengan benar, izinkan firman itu menguasai hidupmu. Izinkan firman itu datang dan memerintah hidupmu. Izinkan firman itu menetap di mulutmu, sehingga engkau bisa bersaksi tentang firman tanpa malu. Amin. Saya undang para pelayan musik, Solider Singer, tampil ke depan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Terlalu Besar Kasih-Mu. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ma. Terima kasih bagi kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Karena betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagi kami Tuhan terlalu mahal Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami akan hidup terus berusaha menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin membalas cinta kasih-Mu Tuhan dengan membalas, dengan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan hidup kami. Kami akan memberikan setiap yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan memperkatakan hal-hal yang benar senantiasa lewat mulut kami Tuhan. Sehingga hidup kami, apa yang kami katakan itu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan sehidangan dengan tubuh dan darah. Berkati setiap ketur roti dan sawan anggur yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah jemaat juga Tuhan, yang sudah dipersiapkan. Berkati, kuduskan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam setiap perjamuan kudus-Mu Tuhan. Dengan iman Engkau yang sakit, Engkau akan sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang punya beban berat dan akan dilegakan. Engkau yang mengalami persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Ada kuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini berkati, kuduskan ketul roti dan cawan anggur ini Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan. Mari saudara bereskan hati saudara. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih mendukakan Tuhan, bereskan hatimu dengan Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan. Dia adalah penyelamat. Ketika engkau berteriak dengan mulut mengaku dosamu, dan engkau berjanji meninggalkan segala dosamu, maka Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan menyucikan engkau. Tuhan, ampuni dosa kami semua Tuhan. Ampuni umat-Mu Tuhan. Layakkan kami sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus Tuhan. Kuduskan, sucikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu akan memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kuduskan, sucikan Tuhan. Mari kita angkat roti tinggi di sebelah kita. Dan perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bapak Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi di sebelah kita. Demikian juga yang mengambil cawan setelah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan daku. Bapak Saudara, bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dalam nama Yesus. Darah-Mu sucikanku. Darah. Haleluya. Angkat hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Darahnya Yesus sucikan.
Darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Darah Yesus, darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, semua baru, semua baru. Haleluya, semua baru. Darahnya Yesus sucikan, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua baru. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah memperbarui hati jiwa roh kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu menguatkan kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa memperkatakan hal yang benar Tuhan. Karena firman itu ada dalam hati dan mulut kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami ucap syukur Tuhan atas segala hal yang kami boleh alami. Berdoa juga Tuhan untuk semua jemaat dimanapun Engkau berada. Engkau yang mengalami persoalan, Engkau yang mengalami sakit penyakit. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan, bahkan kesembuhan terjadi. Hari ini Engkau yang boleh mengalami sedang dihadapkan dengan persoalan, berteriaklah dengan mulutmu, Tuhan Engkau penyelamat kami. Engkau yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami jalan keluar. Terima kasih Bapa. Tuhan kami masih berdoa juga Tuhan, untuk setiap orang-orang mungkin hari ini mengalami sakit Tuhan, COVID-19 Tuhan, tolong mereka Tuhan. Tuhan berikan penghiburan buat mereka Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, tangan-Mu terkedang buat mereka Tuhan. Tolong para dokter, tim medis juga Tuhan, supaya mereka juga terjaga, terlindungi, tidak tertular Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, buat segala hal yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam setiap pribadi, jemaat Tuhan, di sini maupun yang ada di rumah Tuhan. Karena Tuhan sedang berperkara, karena Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa atas hidupmu. Tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti akan membuka setiap jalan-jalanmu. Hari ini mungkin kau sedang menghadapi jalan buntu, tapi aku percaya dan percayalah, suatu hari nanti semua akan indah pada waktunya. Ketika kau tetap percaya dan memperkatakan perkataan firman, maka kau akan melihat janji Tuhan itu akan genap atas hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati engkau. Berkat Tuhan atas hidup, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang membuat hidup kami senantiasa makin naik dan terus naik dan tidak pernah turun. Diberkati Tuhan, karena Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan